Shalom Jemaat GCI Ero Grogol, apa kabar semua? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Senang sekali saya pada hari ini dapat menyapa saudara sekalian di ibadah online service pada hari ini. Mari saudara-saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Selamat menyaksikan ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Luar biasa, sampai saat ini Immanuel, Tuhan masih beserta dengan kita. Tuhan baik, Tuhan sanggup, dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang besar. Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, maka Dia yang akan bertindak. Akuilah Dia di dalam segala jalanmu, maka Dia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang kuhat. Dia kerjakan, Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau dalam-Mu ada kuasa. Selamanya dan bangkit kalahkan maut, dan bangkit mengalahkan maut. Yes, Tuhan, Engkau sanggup bagi kami. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggal. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal. Bersamanya kan terus menjaga, takkan meninggalkan, takkan dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dia hidup Tuhan, Engkau sanggup.
bisa bekerja, Engkau mampu melakukan, sebab Engkau Allah, Engkau Allah, Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Asal kami mau menundukkan hati kami, menundukkan keberadaan kami, maka sesungguhnya Engkau akan menyatakan dirimu Allah yang sanggup melakukan, Allah El Shaddai, Allah Immanuel. Sampai saat ini kami bisa ada karena Allah bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam kita ada kuasa yang tidak terbendung. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh yang sudah membangkitkan Yesus, kuasa yang sama itu ada dalam diri kita. Maka jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat. Haleluya. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Kami mau menjadi kuat, yes, menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Bekerjalah dalam kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran, menceritakan kebesaran. Oh yeah. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang. Kami kuat bersama-Mu. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Kita punya pengharapan sebagai orang percaya. Hidup kita bukan hanya di dunia ini, tapi suatu saat nanti kita akan melihat di awan Yesus datang dan segala kesusahan kita akan berakhir. Tetaplah berharap dan percaya kepada Dia. Haleluya.
zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di belakang kita akan tetap bersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kitalah pekerja di kebun, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya, haleluya. Pengharapan kita hanya di dalam Kristus Tuhan, yang akan menyatakan keberadaannya untuk saya dan untuk saudara-saudara. Kemurahannya selalu baru setiap hari, tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Engkau menghiasi hidup kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Yes Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku
kehidupanku dengan kemurahan Yesus. Kau rancangkan Tuhan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat semua karena kasih-Mu, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sesungguhnya kami ada sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu lewat firman yang akan kami dengarkan, lewat Engkau yang berbicara kepada kami. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Berbicaralah sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman kebenaran Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat Elroy yang saya kasihi. Kita jumpa kembali dalam ibadah minggu pertama dari bulan Juni. Tak terasa kita 2 bulan kita stay at home. Mari kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami. Walaupun dalam pandemi yang cukup lama, tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Yesus, urapi kami, urapi jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama Yesus dipermuliakanlah nama-Mu. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara dengan satu topik, looking at a new future, atau melihat masa depan baru. Melihat masa depan baru. Bapak Ibu kekasih Tuhan, minggu lalu baru saja kita mendengar khotbah mengenai memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau Bapak perhatikan di dalam ayat-ayat tersebut, waktu Yesus mulai terangkat, maka posisi Yesus adalah sedang memberkati murid-muridnya.
Itu sebabnya saya sangat percaya sampai hari ini pun juga Yesus sedang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedang memberkati umatnya yang sedang berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Itu sebabnya saya percaya Tuhan mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Adapun topik yang saya akan bawakan pagi hari ini adalah mengenai look at a new future atau melihat masa depan baru dengan tujuan bahwa setiap jemaat Tuhan El Roy berani menyongsong dan melewati new normal atau new future dengan antusias yang positif. Karena rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan itu masih tetap relevan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita akan melihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ayat yang pertama yang saya akan coba hantarkan sebagai pendahuluan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita bisa mengerti bahwa melihat masa depan yang baru itu tidak boleh hilang daripada ingatan dan iman kita kepada Kristus Yesus. Sebab ini adalah janji dan berkat bagi setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, perhatikan dalam ayat ini ada dua kata, yaitu masa dan waktu. Ketahuilah waktu adalah waktu-waktu tertentu. Jam 1, jam 2, jam 3 atau kejadian tertentu. Tapi masa adalah merupakan satu kumpulan waktu. Bisa masa 1 bulan, bisa 2 bulan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat kata masa itu sebenarnya ada 3 masa. Saya golongkan kepada 3 masa. Masa depan, masa kini, dan masa lalu. Nah masa depan adalah sesuatu yang kita harapkan, merupakan destiny kita. Tetapi masa kini adalah sebuah realitas yang sedang kita hadapi, yang kita jalani pada saat ini Bapak Ibu. Itu masa kini. Dan masa lalu itu merupakan kejadian-kejadian yang di belakang yang pernah kita lakukan. Dan biasanya dinamakan sejarah dan pengalaman. Dan biasanya orang bilang pengalaman adalah guru yang baik. No. Tetapi guru yang baik adalah sebetulnya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, wariskan kepada kita untuk menemani kita, menghibur dan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa alasan bahwa Tuhan membawa kita untuk melihat kepada masa depan yang baru. Bapak Ibu, akibat daripada pandemi COVID-19 ini, maka Indonesia mulai menetapkan adanya masa new normal. New normal artinya satu kehidupan yang kita mulai menyesuaikan diri kepada normal-normal yang baru. Tapi dengar Bapak Ibu, ada rencana dan Tuhan buat kita. Untuk kita boleh masuk di dalam new normal ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana untuk tetap kita dibawa kepada masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, ada sebuah ayat dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, Yeremia 29 ayat 11 berkata, demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang suka berkata seperti ini, masa lalu kayaknya lebih enak daripada sekarang. Karena masa sekarang mungkin Bapak Ibu dikacaukan dengan ketakutan, kekhawatiran akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tapi dengar, ada satu ayat yang coba mengkoreksi dengan kalimat ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam pengkhotbah, dalam pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-10, pengkhotbah pasal 7 ayat 10 dikatakan bahwa
Jangan pernah engkau mengatakan bahwa masa lalu itu adalah lebih baik daripada masa sekarang. Janganlah pernah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Demikian kata Pengkhotbah 7 ayat 10. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkata masa lalu itu adalah lebih baik daripada sekarang, maka Alkitab katakan kita sedang berkata dengan tidak pakai hikmat. Tapi sesungguhnya kehidupan ini terus maju. Dan saya percaya waktu Allah membawa kita kehidupan menjadi maju, bukan bertambah jelek, saya percaya. Tetapi Tuhan membawa kehidupan kita semakin naik. Jemaat Tuhan El Roy, percayalah realita masa sekarang Tuhan akan membawa kita kepada masa depan yang baru. Masuk kepada masa yang lebih baik. Karena anugerah kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi. Demikian kata Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan biarkan keadaan dan kondisi saat ini dan masa lalu mendikte dan mengkondisikan kita sedemikian rupa sehingga tatapan kita untuk melihat masa depan itu menjadi kabur, menjadi tidak jelas karena terjadi terdistorsi dan terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu sebabnya perlu kita memiliki kacamata masa depan yang baru. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagai contoh, ada sebuah tokoh di Alkitab yang namanya Bapak Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 1 dan 6, Bapak Ibu bisa teliti dalam kejadian tersebut. Kejadian 15 ayat 1 dan 6 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Saya berhenti sampai di sini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seolah-olah waktu Abraham dikatakan, disapa oleh Tuhan, jangan takut Abraham, karena aku adalah menjadi perisaimu dan upahmu sangat besar. Abraham ingat bahwa ada janji Tuhan bahwa dia akan menjadi keluarga yang besar. Namun lalu Abraham berkata, kayaknya Tuhan ini gak tahu ya, umurku ini udah tua, mana mungkin aku bisa punya anak. Kenapa Abraham berkata demikian? Karena Abraham melihat masa depannya dengan kacamata masa kini. Dengan realita yang dia hidupi pada saat itu. Itu sebabnya dia tidak bisa melihat janji Tuhan di masa depannya. Oleh sebab itu ayat 3 berkata, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Seolah-olah Abraham sedang mengajar dan memberi bantuan kepada Allah. Tuhan, lihat nih, bujangku Eliezer yang akan meneruskan warisan ini. Seolah-olah dia ngatur Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengar. Tapi Tuhan berkata, tidak Abraham, anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu dan menjadi bangsa yang besar. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan sudah tahu di masa akhirnya akan jadi apa. Tuhan memakai kacamata masa depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita mau hidup berjalan penuh dengan segala ketenangan dan tidak takut ataupun tidak khawatir dalam masa-masa realita yang kita hadapi, kita harus pakai kacamata masa depan yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat janji Yeremia 29 ayat 11 itu menjadi suatu dorongan, dinamika, kuasa Roh Kudus bekerja melalui janji itu di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh terus antusias dan respon terhadap janji itu. Karena kita percaya bahwa janji itu menjadi janji yang pasti Tuhan genapi. Yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Lalu kita masuk kepada bagian selanjutnya. Bagaimana caranya kita bisa menatap masa depan baru dengan positif dan respon? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menatap masa depan yang baru dengan positif dan
antusias. Yang pertama adalah bahwa saudara harus percaya betul bahwa masa depan damai sejahtera dan penuh pengharapan bagimu masih tetap ada. Dan sudah dipersiapkan dan disediakan. Yang percaya boleh katakan amin. Amsal 23:18 berkata, masa depanmu masih ada. Katakan amin. Deklarasikan ini dan percaya. Tuhan, terima kasih. Masa depanku saya percaya masih ada. Haleluya. Oh, haleluya. Nah, contoh dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 2 dan 3. Sebelum Musa mati, maka dia mengutus Yosua dan kawan-kawan untuk mengintai tanah perjanjian. Ringkas cerita, waktu dia kembali, Yosua telah melihat tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya setelah dia kembali, dia mempunyai satu antusias, dia mempunyai respon. Nah, antusias dan respon inilah yang mendorong Yosua untuk berani memimpin Bani Israel. Setelah diutus oleh Musa, ditetapkan oleh Musa, Yosua, engkaulah yang akan membawa Bani Israel masuk kepada kota Kanaan. Yosua tidak merasa gentar. Kenapa? Karena Yosua telah melihat janji Tuhan walaupun dia belum menikmati tanah itu. Tetapi dia sudah tahu dan dia melihat ada masa depan yang Tuhan janjikan di kota Kanaan. Adalah kota yang subur, penuh madu dan susu. Sekalipun ada banyak raksasa di daerah itu, dia tidak menjadi takut dan gentar. Karena janji ini datang daripada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, janji di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya janganlah pernah takut dan gentar menghadapi new normal di Indonesia ini. Karena saudara masih tetap punya masa depan yang baru, yang lebih baik daripada realita yang saudara hadapi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu sebabnya mari kita lihat kembali dalam satu buah ayat Matius pasal 6. Ayat 31 dikatakan suatu ayat yang sangat populer. Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, kami minum, kami pakai dan sebagainya. Tuhan bilang itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan baik? Bangun keakraban supaya engkau bisa mengenal Tuhan dengan baik. Nah, pada ayat berikutnya Tuhan bilang, aku tahu persis, Bapamu yang di surga tahu persis apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sebabnya Tuhan berkata yang menjadi tugas kita, bangun keakraban, cari kehendak Tuhan, cari kerajaan surga. Maka semua yang dibutuhkan itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Persiapkan itu semuanya. Banyak kali kita mempersiapkan harta untuk masa depan, menyiapkan rumah. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi yang harus dipersiapkan sebetulnya adalah iman kita untuk menyongsong Yeremia 29 ayat 11 itu. Masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan damai sejahtera. Yang nomor dua adalah kita harus mempersiapkan diri dan mengembangkan diri dari sekarang dengan cara mengupdate kehidupan kita dan mengupgrade kehidupan kita. Kita kenal 7up, tetapi yang pasti yang harus kita miliki adalah mengupdate hidup kita dan mengupgrade kita. Masuk dalam new normal, maka disinilah kesempatan untuk kita boleh mempersiapkan diri mengupgrade kehidupan kita, mengupdate kehidupan kita. Gereja-gereja pun selama dampak daripada pandemi COVID-19 ini, gereja-gereja mulai mengupdate bagaimana cara melayani. Gereja-gereja mulai mengupgrade, meningkatkan kualitas, meningkatkan teknik untuk bagaimana kita menginjil dan sebagainya. Sesungguhnya melalui online ini bisa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya penginjilan bisa menjangkau banyak jiwa. Itu sebab kita perlu mengupdate kehidupan kita, karakter kita. Kita perlu mengupgrade teknik kita, karunia kita. Kita upgrade. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan,
untuk mengupdate dan mengupgrade. Kita lihat satu tokoh Alkitab kembali, yaitu Rut. Rut adalah orang yang punya 3 karakter paling sedikit. Karakter yang pertama, Rut adalah berani meninggalkan masa lalu hidupnya. Dari orang Moab yang menyembah kepada para dewa, sekarang dia mau menyembah kepada Allahnya Naomi. Dia menyembah kepada Allah yang pencipta langit dan bumi. Dia meninggalkan masa lalunya. Dan sementara dia meninggalkan masa lalunya, dia mengupdate dirinya. Dia mulai menyesuaikan kehidupannya untuk dia boleh menjadi seorang pekerja keras. Dia mulai mengupgrade kasihnya kepada mama mertuanya. Yang dulu mungkin ya mengasihi. Tetapi dia mulai mengupgrade bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya, bagaimana attitude-nya, bagaimana sikap hidupnya. Itu sebabnya dia bisa disenangi oleh Boas. Dia bertemu dengan Boas karena Boas melihat sebuah kepribadian yang luhur pada Rut. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari inilah masanya untuk kita boleh mengupdate diri kita, mengupgrade kehidupan kita agar penginjilan Anda, kuasa Roh Kudus yang diwariskan kepada Anda itu, kita boleh maksimalkan, memberdayakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberdayakan kehidupan kita menjadi suatu daya yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang perlu kita pelajari. Waktu kita mengupdate dan mengupgrade, ada 3 proses belajar yang baik. Yang pertama adalah unlearn. Unlearn adalah sesuatu yang sudah kita pelajari di masa lalu. Itu kita tinggalkan. Lalu kita mulai bergairah untuk masa kini. Apa yang baru nih? Seperti sekarang misalnya, khotbah dengan online. Dulu saya gak pernah bisa belajar mengenai komputer. Saya tidak pernah belajar khotbah dengan online. Tapi saya harus mengupdate pelayanan saya. Bapak Ibu pun juga harus mengupdate bagaimana cara bersaksi menjangkau orang. Learn. Kemudian kita mau juga relearn. Kita mau terima pelajaran-pelajaran yang baru. Sering saya lihat Bapak Ibu, banyak orang Kristen datang ke gereja. Dia melihat siapa yang khotbah pada hari ini. Kalau yang khotbah adalah favoritnya, dia mau hadir. Tetapi kalau bukan yang favorit, dia tidak mau hadir. Ini namanya dia tidak mau relearn. Hanya dia mau menarik berkatnya buat dirinya sendiri. Tapi yang penting, Tuhan ingin supaya kita maju. Karena kehidupan ini ada terus maju Bapak Ibu. Kehidupan ini maju. Dan kalau kita tidak ikut maju, kita akan ketinggalan. Oleh sebab itu waktu kita berjalan maju, kita harus belajar berani menerima sesuatu. Waktu kita dengar khotbah, jangan di otak kita mulai pasang ancang-ancang. Apa yang kita bisa klaim dalam apa yang dikatakan oleh gembala atau pendeta. Tapi kita harus mengosongkan seluruh pribadi kita untuk kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran. Itu namanya relearn. Nah, yang ketiga, untuk kita bisa melihat masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Maka yang ketiga adalah kita harus tinggalkan masa lalu seperti seperti Rut tadi. Meninggalkan masa lalunya, kemudian jalan di masa kini. Jalani semua masa pandemi COVID-19 ini tanpa ragu-ragu, tanpa khawatir, tanpa bersungut-sungut. Kita jalani masa kini. Tetapi kita juga terus fokus ke depan untuk suatu sasaran tujuan Allah yang telah disediakan bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berbicara dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14 berkata bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia meninggalkan yang di belakang. Seolah-olah dia belum pernah dapat menangkapnya. Tetapi dia mengarahkan kepada fokus yang Tuhan sudah siapkan. Bapak Ibu yang keempat, bagaimana caranya kita bisa melihat masa depan? Percayalah dan ketahuilah bahwa Allah kita adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Pengkhotbah pasal 3 ayat 15 berkata seperti ini. Sekarang yang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada,
dan Allah mencari yang sudah lalu. Inilah yang saya mau coba gambarkan. Yang sekarang ini anggaplah ini mimbar, ini sekarang. Tetapi dulu sudah ada, mimbar ini dulu sudah ada. Anggaplah ini adalah sesuatu yang dulu. Dulu mimbar ini sudah ada di sini. Lalu ayat ini berkata bahwa yang akan ada sudah lama ada. Yang akan ada, ini yang akan ada. Ini yang akan ada, ini yang akan ada. Sudah lama ada. Nah Bapak Ibu, artinya, dengar ini, esensi daripada kerajaan surga, esensi daripada kekristenan adalah pada mulanya adalah firman. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman tidak pernah berubah dan tidak pernah sirna. Itu sebabnya Bapak Ibu saya mau anjurkan dan mendorong, jangan pernah lagi merasa takut dan khawatir untuk memasuki new normal. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu nanti kebutuhan di tahun 31, tanggal 31 Desember 2020 apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan sudah tahu. Bahkan 10 tahun lagi Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, karena Dia sudah ada di sana. Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu sebabnya mari andalkan. Mari mulai kita hidupi kehidupan ini, kita update dan upgrade. Melalui apa? Perbanyaklah kita menyembah kepada Tuhan. Perbanyaklah kita mulai hidup takut akan Tuhan. Perbanyaklah kita mulai menginjil. Perbanyaklah kita mulai melakukan hal-hal yang baik. Sebagai penutup Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada seorang yang lahir pada tahun 1774. Namanya adalah John Chapman. John Chapman lahir di Massachusetts, Amerika. Dan pada umur 17 dia bekerja di perusahaan sirup apel. Nah, sirup apel dia menjus apel tapi bijinya dibuang. Sehingga pada lama-lamaan di pabrik itu ada banyak biji. Tetapi karena John Chapman mempunyai visi ke depan, bahwa dia ingin nanti ada satu waktu imigrasi terjadi ke tanah Indiannya masih kosong. Pasti dalam perjalanan itu banyak orang menjadi lelah. Oleh sebab itu dia berpikir ke sana. Kalau orang perjalanan imigrasi menjadi lelah, banyak yang sakit dan kemungkinan sedikit yang mati. Itu sebabnya biji-biji dari pabrik jus apel itu dia kumpulkan sedemikian banyak. Kumpulkan dan dia masuk di kantong. Lalu dia mulai jalan menuju ke arah barat ke tanah Indian. Lalu setiap setapak dia taburkan biji-biji apel itu. Dan dengan harapan nanti satu kali saat terjadi imigran terjadi, maka pohon apel itu akan tumbuh dan berbuah apel. Dan orang yang lewat di situ yang merasa lapar dia bisa ambil buah apelnya. Dan akhirnya dia bisa sampai. Akhirnya Bapak Ibu kasih Tuhan, John Chapman yang dijuluki dengan Johnny Appleseed, dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dia menjadi sebuah petani yang punya kebun apel yang luar biasa. Dan akhirnya hampir setiap tahun di Amerika dirayakanlah Hari Johnny Appleseed. Dan Amerika pun juga membuat sebuah perangko mengenai John Chapman atau Johnny Appleseed. Nah Bapak Ibu, ini menjadi dorongan buat kita, jadi contoh buat kita. Kalau kita menjadi orang Kristen, mari kita punya visi ke depan. Dan visi ini adalah membantu orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berbuat banyak baik. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, untuk kita boleh masuk melihat masa depan yang baru. Mempersiapkan diri, percaya masa depan itu ada. Yang kedua, persiapkan diri dan mengembangkan diri dengan mengupdate dan mengupgrade. Karunia-karunia Roh Kudus yang Allah berikan kepadamu harus terus tiap hari diupdate dan diupgrade Bapak Ibu. Yang ketiga, tinggalkan masa lalumu dan mulai fokus kepada masa depan. Dengan penuh antusias dan responi akan janji Tuhan. Perkatakan, deklarasikan setiap hari janji Tuhan. Dan yang keempat, percayalah Allah itu Alfa dan Omega. Dia akan berjalan dari sejak dulu. Kalau hari ini kita masih bisa hidup, itu adalah akibat karena dari masa lalu Tuhan memberkati kita.
Maka saya percaya perjalanan dari ini sampai ke depan, Tuhan pun akan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan pernah kecewa dan pernah takut apabila ibu merasakan kekurangan atau sakit penyakit yang ibu alami. Atau ekonomimu mulai turun. Dengar, masa depanmu masih ada. Dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan yang Immanuel menyertai engkau. Dia Bapa yang kekal. Besar kasih setianya kepadamu. Dia tidak inginkan engkau mati terkapar atau menjadi orang yatim piatu. Itu sebabnya mari untuk kita boleh menyemangati dan bisa melihat masa depan yang baru itu. Kita harus pakai kacamata masa depan yang Tuhan siapkan bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak, Ibu kekasih Tuhan, mintalah selalu supaya Tuhan memegang engkau dengan tangannya. Mintalah Roh Kudus setiap hari memegang tanganmu supaya engkau tetap bersemangat, supaya engkau tahu jalan mana menuju kepada masa depan yang baru. Tuhan akan tolong Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak, Ibu, mari ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan, yaitu Roh Kudus peganglah tanganku. Bapak Ibu, mari coba hayati syair ini. Nyanyikan bersama-sama dengan lagu ini. Roh Kudus peganglah tanganku, atau peganglah tanganku Roh Kudus. Karena saya percaya kalau Roh Kudus memegang tanganmu, dia akan tidak membiarkan engkau jatuh terkepelecok. Kalaupun engkau mulai lelah, dia mulai mengangkat tanganmu, dia mulai mengangkat engkau dan berjalan kembali bersama-sama menuju kepada masa depan. Menyongsong masa depan yang baru dengan penuh damai sejahtera. Tuhan beserta engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan nyanyian ini dan ikutilah nyanyian ini. Perhatikan syairnya. Roh Kudus peganglah tanganku, atau mari Roh Kudus datang pimpin aku menuju kepada masa depan yang baru. Karena masa depan yang baru yang Tuhan siapkan bagi saya adalah masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan yang luar biasa indah di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya masa depan baru adalah merupakan suatu hal-hal yang begitu menggairahkan, begitu indah kita nikmati. Mari kita coba nyanyikan bersama-sama di dalam kor ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap berdoa di dalam mengikuti lagu ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya percaya pandemi COVID-19 ini bukan akan merusakkan iman saudara. Tetapi justru saya percaya melalui ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan ada rencana yang baik bagi kehidupan kita. Untuk supaya kekristenan kita, iman kita boleh di-update dan di-upgrade. Untuk kita boleh menjadi saksi bagi Kristus, bagi kemuliaan Kristus dinyatakan dan banyak orang dimenangkan. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus, ini era Roh Kudus menyertai saudara. Dia akan menolong saudara. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian. Mari, jangan segan tetapi antusias. Ambil kacamata masa depan baru yang Tuhan siapkan. Pakai itu untuk saudara bisa melihat masa depan baru menjadi bagian saudara. Bapa di surga, saya berdoa. Biar kiranya jemaat El Roy, Gereja Grogol ini boleh diberkati Tuhan. Memiliki semangat, respon dan fokus ke depan. Berani meninggalkan masa lalunya. Menjalani realita yang sekarang dia hadapi. Sambil mengarahkan pandangannya dengan iman. Dan sambil terus percaya dan minta pertolongan Roh Kudus untuk memegang tangan kami. Untuk sampai kepada finish. Sampai kepada garis akhir. Bapa di surga, berkati jemaat El Roy. Berkati gembala sidang semua. Majelis, pemimpin kebaktian dan jemaat sekolah minggu semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya percaya Tuhan sedang berkarya bagi kami semua untuk masuk ke dalam masa depan yang baru. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat datang masa depan baru. God bless you. Tuhan memberkati. Maranatha. Haleluya. Amin. Kudus, setia
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, marilah kita menguji diri kita. Seperti firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pada hari ini, mari kita mengizinkan Roh Tuhan untuk menyelidiki seluruh keberadaan kita. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidup kita, mari kita mohon ampun kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus kita. Jikalau kita memiliki hubungan yang tidak beres dengan saudara-saudara kita, mari kita mohon ampun dan sekaligus kekuatan dari Tuhan untuk membereskan hubungan yang tidak baik ini. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk berdoa sejenak. Mari kita uji diri kita. Mari kita mohon agar Tuhan melayakkan kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sebelum ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, kami mau menguji diri kami. Tuhan, jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, ampuni kami. Jikalau ada sesuatu yang tidak beres di dalam hubungan kami dengan sesama kami, Tuhan, ampuni kami juga dan beri kemampuan kepada kami untuk berkata, aku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, jikalau kami mengakui dosa kami, Engkau setia dan adil. Engkau akan menyucikan kami dari dosa-dosa kami dan sekaligus melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saya memberi kesempatan kepada kepala keluarga atau salah seorang yang telah ditunjuk untuk membagikan elemen-elemen perjamuan kudus. Jika semuanya sudah siap, sekarang angkatlah roti dengan tangan kanan Anda. Dan kemudian dengarkanlah firman Tuhan. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Sekarang, angkatlah cawan dengan tangan kanan Anda. Dengarkanlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur dari cawan ini yang melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Demi nama Tuhan Yesus,
Mari kita minum bersama-sama. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas karya penebusan Kristus yang indah di dalam hidup kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk karya penebusan-Mu di atas Kalvari Tuhan. Yang olehnya kami boleh mendapat pengampunan atas dosa-dosa kami. Yang olehnya kami mendapat kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini kurang sehat, sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa supaya kuat kuasa Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa supaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami merasa terberkati, kami merasa dikuatkan, kami merasa disegarkan ketika kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Apabila jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau persembahan lainnya, dapat mengirimkan melalui OVO, GoPay atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 268 302 8517. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami untuk menerima informasi mengenai gereja kami. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari hamba-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah online pada hari ini. Saya mendorong Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk terus berdoa supaya wabah COVID-19 ini boleh benar-benar diangkat dari negara kita. Kita bersyukur ada berita-berita yang cukup baik belakangan ini. Tetapi kita belum sepenuhnya bebas, bukan? Jadi mari jangan berhenti berdoa. Mari kita tutup ibadah online pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang boleh berlangsung dengan baik. Walaupun ada keterbatasan di sana dan di sini, kami percaya bahwa Engkau hadir. Engkau memberkati kami melalui ibadah online kami. Tuhan, kini sebelum kami berpisah satu sama lain, melakukan aktivitas kami, melanjutkan kegiatan kami, hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat GSI Elroy Grogol terlindungi dari yang paling tua sampai yang paling muda, benar-benar akan aman di dalam lindungan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang akan terpapar virus COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain. Hamba-Mu juga berdoa supaya di dalam masa pandemi, masa yang secara ekonomi sulit, jemaat-Mu benar-benar dicukupi, bahkan dilimpahi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, dengarkanlah kata-kata berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online service kami pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu telah menerima berkat dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Yang sakit pasti disembuhkan dan yang berbeban berat Tuhan kuatkan. Kami mengundang saudara sekalian untuk kembali mengikuti ibadah online service kami pada minggu depan.